Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimai Agung Laksono, NIM 22111810662 dari kelas Teknik Tenaga Listrik A. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan HT11. Tujuan dari saya mensimulasikan ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dari manajemen jaringan. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan komponen apa saja yang saya gunakan dalam simulasi monitoring suhu dan kelembaban ini. Pertama, kita menggunakan software Proteus 8 Profesional. Oke, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Lalu ini sebagai microcontroller. Nah, dimana di sini juga saya menggunakan COMPIM DHT11 sebagai sensornya, aktuator, transistor, dan LCD. Nah, saya sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari komponen-komponen yang saya gunakan di Proteus 8 ini. Yang pertama adalah microcontroller, di mana fungsi dari ini sebagai pengontrol dari rangkaian elektronik yang dapat menyimpan program. Nah, lalu di sini DHT11 atau sebagai node sensor. Nah, prinsip dari komponen ini adalah sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban di lingkungan sekitar, di mana pada pin TX pada sensor disambungkan kepada TX Arduino, atau microcontroller. Nah, di sini ada aktuator. Nah, aktuator di sini difungsikan untuk mengendalikan suhu lingkungan, di mana di sini aktuatornya berupa kipas angin. Nah, lalu di sini terdapat COMPIM. Nah, COMPIM di sini digunakan untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan microcontroller dengan PC secara serial. Nah, di mana saya menggunakan aplikasi Blink. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita membuat script coding. Nah, di mana script coding ini saya dapatkan dari penelatihan integrasi IoT yang pernah saya ikuti. Nah, di dalam script coding ini ada yang perlu diganti, di mana di sini ada pada bagian car out. Nah, di sini kita ganti. Nah, dikarenakan untuk menghubungkan Blink ke node sensor, di mana car out ini diterima melalui email yang kita dapatkan dari Blink. Nah, jika kita sudah terima link tersebut, kita kopikan ke bagian car out. Nah, ini. Lalu kita jangan lupa mengkopikan juga ke bagian break set out token. Nah, kita kopikan. Nah, jika sudah, kita pastikan terlebih dahulu pada bagian file, preference, pada bagian software boot output during, kita sudah checklist pada bagian compilation-nya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu pada bagian tool, pergi ke board Arduino, pastikan kita sudah men-setting menggunakan Arduino Uno. Nah, jika sudah semuanya, lalu kita verify atau kita compilekan. Nah, dikarenakan kita di sini hanya mensimulasikan dari program, maka dari itu kita harus mengkopikan file direktori hexanya. Nah, lalu kita nanti kita pastekan ke Proteus di komponen Arduino atau microcontroller. Nah, kita verify terlebih dahulu. Kita tunggu sampai done compiling. Nah, setelah sudah muncul done compiling, kita cari file hexanya, di mana yang berakhiran hex
kita cari terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketemu, kita select. Nah, kita kopikan link ini, lalu kita pastekan ke bagian microcontroller, klik microcontroller, ke program file, kita pastekan ke bagian sininya. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, baik, langkah selanjutnya kita harus men-setting FSPE atau Virtual Serial Port Emulator. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya. Pada bagian Virtual Serial Port Emulator terdapat tool, dimana di sini ada Create New Device. Kita klik. Nah, pada bagian device type kita ubah ke pair. Nah, jika sudah, kita next. Kita tunggu. Nah, pada Virtual Serial Port 1 kita ubah ke COM3. Serial Port 2, karena ini sudah COM2, nah ini COM2 saja. Nah, setelah itu kita finish. Nah, tujuan dari ini agar kompim kita itu dapat jalan. Nah, maka perlu disetting dengan FSP ini. Nah, caranya seperti tadi. Kita minimize. Nah, oke, muncul ini. Nah, setelah itu kita membuat script CMD. Nah, caranya kita membuka folder Explorer. Kita ke dokumen. Nah, terdapat folder Arduino, kita klik. Nah, library, Blink, script. Nah, pada bagian atas kita rewrite, kita ubah. Caranya kita mengklik saja, hapus, tulis CMD. Nah, lalu muncul program script seperti ini. Nah, kita tuliskan dir. Nah, lalu ini muncul script yang terdapat pada pengkodingan Arduino tadi. Nah, kita tuliskan Blink yang kita dapatkan dari pelatihan kemarin. Kita klik Blink, share dot bat si COM3. Oh, kita menggunakan COM2 aja. COM2 P8080. Nah, enter. Oke. Lalu muncul, nah berarti tandanya sudah connect. Nah, kita minimize. Nah, lalu kita kembali ke simulasi Proteus 8. Nah, dimana kita langsung saja mensimulasikan. Caranya kita klik bagian bawahnya, kita play, kita atau run. Nah, dimana kita simulasikan terlebih dahulu dengan cara otomatis. Nah, dimana pada simulasi monitoring suhu dan kelembaban ini, saya di sini terdapat aturan. Nah, dimana jika suhu melebihi dari 30 Celcius, maka dari aktuator atau kipas ini akan menyala. Nah, apabila suhu di bawah 27 derajat Celcius, maka aktuator atau kipas ini akan berhenti atau off. Nah, kita atur terlebih dahulu jika suhu melebihi 30 derajat Celcius. Nah, caranya kita atur dulu ini, kita ubah ke Celcius. Nah, lalu kita setting, namakan sampai suhu mencapai
lebih dari 31. Nah, maka dari aktuator perlahan-lahan akan berjalan. Nah, karena pada aktuator atau kipas ini mendeteksi dari sensor Nord, mendeteksi bahwa suhu di sekitar itu melebihi dari 30 derajat Celcius. Nah, pada saat suhu di bawah 20 derajat Celcius, nah, kita kurangi terlebih dahulu di sini. Nah, pada suhu di bawah 27 derajat Celcius, maka aktuator atau kipas yang tadinya menyala akan perlahan-lahan mati, berhenti. Nah, ini jika kita mensimulasikan secara otomatis. Nah, lalu bagaimana apabila kita mensimulasikan monitoring suhu dan kelembaban ini secara manual? Nah, seperti tadi, apabila suhu di atas 30 derajat Celcius itu aktuator akan menyala, dan suhu di bawah 27 derajat Celcius aktuator akan berhenti atau mati. Nah, jika kita ingin mensimulasikannya secara manual, jadi aktuator ini akan menyala apabila kita menekan push button yang ada pada aplikasi Blink. Nah, untuk mengaktifkan atau menghidupkan aktuator, kita perlu menekan push button yang terdapat pada aplikasi Blink. Nah, coba kita tekan terlebih dahulu. Nah, pada saat push button ditekan pada aplikasi Blink, aktuator pada program di software Proteus itu akan berjalan. Nah, jadi yang tadi apabila yang kita menjalankan secara otomatis, jadi melihat atau mendeteksi terlebih dahulu suhu yang masuk pada sensor itu berapa terlebih dahulu. Misalkan 30 derajat Celcius, maka aktuator itu akan menyala. Apabila suhu di bawah 27 derajat Celcius, suhu di aktuator akan berhenti. Nah, beda dengan apabila kita mengsimulasikannya secara manual. Jadi kita hanya menekan atau menghidupkan atau mematikan aktuator ini jika kita membutuhkannya. Misalkan suhu memang sudah dirasa panas, nah maka kita perlu meng-on-kan agar aktuator ini akan berjalan. Begitupun pada saat kita mau mematikan. Jadi begitu. Oke. Jadi demikian presentasi atau simulasi mengenai monitoring suhu dan kelembaban yang saya buat berdasarkan latihan yang pernah saya ikuti. Apabila terdapat kesalahan ataupun salah kata dalam mensimulasikan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.